Di atas batu karang ombak menyerang, kencang terasa menderu suaranya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-13, Senin 30 Juni 2025. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Terima kasih, puji syukur saya haturkan kepada Tuhan dan juga kepada Anda sekalian atas doa, dukungan, dan partisipasi Anda sekalian dalam perayaan ulang tahun sekaligus pesta pelindung paroki Santo Petrus Karang Senang Timika yang ke-19. Perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan aksi donor darah dan juga vaksin DBD yang telah berjalan dengan baik. Semoga semangat iman, persaudaraan, harapan, dan cinta kasih semakin bertumbuh kembang dalam kehidupan umat beriman, terutama di paroki Santo Petrus Karang Senang Timika. Dan semoga Anda sekalian, kita semua, tetap tekun dan setia saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, kita berdoa untuk mereka yang tua, lansia, kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih sekolah atau yang sudah sekolah, yang sudah selesai pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang ikut serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Semoga karena saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya apa yang ditegaskan oleh Yesus hari ini menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk kita. Kita semua yang mengaku sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus, yang percaya akan Yesus Kristus adalah Mesias Anak Allah. Kita diajak, kita diundang, kita dipanggil untuk senantiasa mengikuti Yesus dalam pola pikir kita, dalam paradigma kita, dalam cara kita menilai, dalam cara kita merespon dan bertindak, dalam cara kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi dunia dan mencintai Allah.
Dan kiranya bahwa ada banyak kesibukan, ada banyak kegiatan, ada banyak hal yang mesti kita selesaikan di dalam rangka kita mengikuti Kristus. Seperti yang dikatakan tadi, Yesus menjawab kepada orang yang mengatakan kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Dia menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dan orang lain lagi mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan dulu menguburkan ayahku yang meninggal." Dan Yesus menjawab, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Mau menunjukkan supaya kita tidak terdistraksi, tidak terkacaukan dengan urusan-urusan lain, tetapi semoga kita memiliki fokus tujuan hidup untuk mengikuti Kristus dalam rangka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Semoga kita memiliki motivasi dan fokus kehidupan semua kita arahkan dalam rangka mengikuti Kristus. Bagaimana cara Kristus bertindak, bagaimana cara Yesus bersikap, bagaimana Yesus menilai dan memandang. Semoga begitulah cara dan pola hidup kita untuk senantiasa mampu menghadirkan Allah, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sabda Allah di dalam semua situasi kehidupan kita. Memang kadang-kadang pikiran kita tidak fokus, tidak konsentrasi, sehingga seolah-olah kita sibuk dengan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kegiatan harian kita, dan kita melupakan sabda Allah, kita melupakan campur tangan Allah. Tetapi semoga kesadaran itu terus bertumbuh, berkembang, melekat di dalam hidup kita. Kita melangkah bersama Kristus, kita berpikir bersama dengan Kristus, kita berjalan bersama dengan Kristus, kita bertindak juga bersama dengan Kristus. Semoga kesadaran itu senantiasa ada. Semoga kita tidak pernah kehilangan kesadaran bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita membawa Kristus di dalam diri kita, kita menghadirkan Kristus di dalam setiap tindakan, perkataan, dan sikap kehidupan kita. Semoga penegasan yang disampaikan oleh Yesus hari ini menjadi inspirasi, menjadi peneguhan, menjadi pembelajaran untuk kita sekalian. Ikutlah aku, dan semoga kita senantiasa berjuang berusaha untuk mengikuti Yesus Kristus, menghadirkan Kristus di dalam hidup kita, dan membiarkan diri kita dibimbing, dikuasai oleh Tuhan Yesus. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.